orang yang dimuliakan itu ya kan, kalau dia bergambar, contoh kayak Sopyatul. Tunggu dulu, iyalah. Ya Allah Ta'ala. Kenapa Muhammad dimuliakan? Udah, dengar dulu, aku belum selesai ngomong. Contoh, kalau seandainya Nabi Muhammad itu bergambar, Nabi Muhammad bergambar, pasti manusia akan berhalusinasi terhadap wajahnya. Contoh, Sopyatul. Karena Sopyatul, Yesus itu bergambar, Sopyatul terbayangkan sama dia. Apa kata Sopyatul orang diskusi? Tunggu dulu. Panggil dia. Aku pernah diskusi sama Sopyatul bahwasanya dia pernah diam dulu lah. Cerewet kali Bang si Ale itu dari diam dulu lah. Aku bicara. Udah pernah bermimpi ya bahwasanya Sopyatul itu mimpi Yesus dan menghitung jembutnya Yesus. Tahu nggak ada berapa? Jembutnya Muhammad. Nah, kan menghujat kau kan? Ini Sopyatul, nah itulah kau. Inilah kau. Itulah kau. Loh, ini kata Sopyatul, ada saksi loh. Ya, ada. Banyak saksi mendengar. Loh, banyak saksi. Aku karang-karang cerita. Aku karang-karang siap. Pernah nggak siapa yang mendengar? Diam dulu, diam. Aku tidak saksi. Kau berapa jembutnya? 6.200 kata Sopyatul. Tanya 6.200 jembutnya. Itulah kau menghujat. Apa dasar kau mengatakan itu? Coba. Apa dasar kau? Apa dasar kau? Waalaikumsalam. Apa dasar kau mengatakan itu? Cerewet kali si Ale ih. Kau. Ya lu jangan cerewet lah. Yesus itu setara nabi ya, bukan Tuhan dia. Gabut aja isi, gabut aja. Setara nabi Yesus itu. Karena dia bandingkan Yesus sama nabi. Iya. Ya memang Yesus itu nabi utusan Allah. Nabi. Dia Tuhan, dia Allah, dia raja semua dia ambillah kau semua. Nabi. Iya, Bang. Nabi, Rasul, tukang ojek ya kan. Muhammad tukang ojek. Kan kata lu semua PA, kata lu tadi semua. Jangan menghujat ya, jangan. Ya udah. Yesus tadi apa? Nabi, Rasul, apalagi guru, raja, betul. Raja, imam, driver. Apa tadi kau bilang? Driver. Muhammad kan semua. Muhammad driver. Muhammad sallallahu alaihi wasallam driver. Buang-buang si Ale lah, bising cerewet tadi lah ini nih ada kan. Makanya kan aku paling ditakuti Islam. Bising bukan ditakuti. Enggak. Komalku ini penghujat-penghujatku naikkan. Gak usah kau pikir kau merasa hebat kali kau. Jangan menghujat, yang belum menghujat siapa tadi? Ya udah. Jangan merasa hebat kali kau. Kau ku kasih kesempatan 10 pertanyaan. Mampu nggak kau bertanya sama aku? Yang dulu menghujat Islam. Mampu nggak kau? Sekarang gini, kalau kau kalah berdebat kau cop punyaku, berani nggak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, takut kau kan? Takut. Jadi jangan kau merasa hebat, paling hebat kau di sini. Takut sama aku kan? Tak semuanya nanya kau ini. Makanya kalau kau memang bisa mengalahkan aku dalam diskusi 10 pertanyaan, kau cop punyaku. Berani nggak? Suruh istri kau lah. Takut. Nah, jadi jangan kau merasa kau paling hebat, takut Islam semua sama kau. Mindset kau udah. Bro Blender, diskusi baik aja. Jadi gini, Kak Alitia, sudah benar memang menjelaskannya ya teman-teman. Kadang kalian itu yang bingung tentang Yesus itu ya. Kalau dikatakan Yesus Nabi, diam Ale, saudara lu lagi ngomong cerewet kau ini. Bentar, Alitia, Bang Pandiangan, nanti kau dipersilakan ngomong. Diam dulu. Oke, diam dulu. Gini sekarang nih. Semua yang naik di sini satu-satu ngomongnya. Kalau udah temen ngomong, terus dipersilakan ngomong, baru ngomong. Jangan saling timpang tindih. Viewers di bawah tuh nggak bisa dapat edukasinya. Oke? Lanjut. Oke, Pandiangan, sesuai tema. Oten gila. Apakah orang Kristen gila? Kan tengoklah, kayak gini lah. Islam gila. Bentar Blender, saya mau menambahi apa tadi yang Alitia katakan. Memang benar. Ada hal memang yang nggak Islam mengerti tentang Yesus. Termasuk gelar-gelar dia itu dikatakan utusan. Ya memang utusan Allah Bapa, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Dia nabi, iya. Imam, iya. Rabi, iya. Guru. Dia juga anak manusia, anak Allah dikatakan. Tapi itu termasuk Tuhan loh. Itu semuanya gelar dia. Jadi semua yang kalian narasikan tentang Yesus itu benar. Saya mau mengikuti narasi Alitia sebagai Kristen yang sama gitu. Udah. Sesuai tema.
sesuai tema. Apakah Oten gila? Gila itu tidak. Nah, jangan kau lucu kau Letia nih. Mau diskusi nggak berani kau. Tunggu dulu lah, aku bawa dulu. Ini kan tanda tanya di sini. Apakah Oten gila? Arti gila itu tidak memiliki akal, ya? Akal itu fungsinya untuk apa? Untuk menilai baik dan buruk, untuk menilai salah dan benar. Itu fungsi akal. Nah, apakah Oten orang Kristen tidak punya akal? Masuk akalkah Tuhan mati? Masuk akalkah Tuhan dipukuli? Masuk akalkah Tuhan? Nah, masuk akalkah? Itu kita bahas. Yuk lanjut. Lari kok Letia, lari. Pandangan itu tadi ya. Masuk akalkah Tuhan mati? Masuk akalkah Tuhan berak, Tuhan cebok, Tuhan aduh macam lah. Masuk akalkah? Lanjut. Nah, silakan dijawab. Masuk akalkah Tuhan bisa main skateboard? Sebentar ya, sebentar. Aku ada kerjaan sebentar aja. Ah, macet. Alasannya mati listrik. Habis kuota. Ah, udah Bang Blender. Nggak bisa. Apakah masuk akal? Berat temanya. Berat temanya ya, berat temanya ya, temanya berat. Ya. Pasti alasannya masih ini, pasti alasannya mati listrik. Berat temanya, berat. Nganter anak. Alasannya ya kan? Terus apa lagi ya? Oh. Ini di sini gelap, nggak bisa open cam. Nah, di hutan, apa lagi alasannya? Pasti gitu. Ya kau kalau sibuk gak usah naik, sekalinya ditanya beleng-beleng ya kan? Apakah masuk akal Tuhan main skateboard? Om Blender, yang jelasnya nanti kalau mau yang kayak debat yang kayak tadi harus langsung di mute ya Om Blender ya kalau ada kata. Jangan sampai akun yang ini kena lagi 3 hari kayak gitu. Iya. Oke, tadi Bro Blender apa pertanyaannya? Aduh, diulang Sesuai lagi, Bang. tema. Masuk akalkah? Oke. Masuk akal. Yang nggak masuk akal apa? Tuhan itu mati, dipukuli, Tuhan itu dilahirkan. Oke, betul. Oke, sekarang saya jawab ya. Makanya begini, boleh Blender. Kalau kamu berbicara Tuhan di sana merujuk kepada Bapa, itu tidak masuk akal. Tapi kalau kamu merujuk kepada Yesus, firman-Nya yang menjadi manusia, yang diutus Dia itu, ya manusia seperti itu Blender, makan berak. Jujur aja, makan ikan goreng katanya, iya, mati, iya, kan dia manusia yang sempurna gitu loh. Hanya tidak berdosa aja gitu loh. Ya, silakan Bang Blender menanggapi aku dan Bapak Lanjut. satu. Abu lanjut. Oh, lagi makan ya Bang Blender. Bang Abu, monitor. Ada makanan ringan nih. Bang Abu. Ya udah, tapi Bang tidak, oke saya lanjut aja. Tapi di dalilnya kan aku dan Bapak adalah satu, Bang. Pandiangan, monitor. Siapa ini yang gak ada suara? Pandiangan. Ini siapa yang gak ada suara? Ada suara saya nggak ya? Ada. Oh ada. Pandiangan, monitor, pandiangan. Susah, kalau diskusi sama anak yang baru masuk upacara kayak gini. Di mute dia, iya dia di mute. Kan kita gantian bicaranya, jadi kita persilahkan dulu tadi si Pandiangan bernarasi. Oleh Blender, mohon maaf saya ada pelanggan soalnya. Aku izin tur ya. Next time ya Blender ya. Sebentar ya. Ya kan, nah, ya udah nanti dibantah ya aku dan Bapak adalah satu ya. Kabur Bang. Itu setahunan lebih tuh tak kuat lah Bang. Nah. Ya udahlah, naikin lagi yang lain. Baru. Bagian aku dan Bapak adalah satu, dibantuin gak mau, kan pasti alasannya gitu. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji maaf belum buka WA baru pulang. Tapi udah nggak ke. Iya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Nggak ke rumah Alhamdulillah, temennya kemarin nonton Persib jadi baru pulang. Pulang subuh. Iya. Kan wae santai wae. Di stadion mah kan susah sinyal.
kalau di stadion susah sinyal. Jadi Jalak belum Harupat buka. lain. Iya di Sijalak. Sijalak Harupat sore. Naon jeung naon, Bang? Sama Force FC. Itu mah Liga Presiden. Ya udah ayo naikin hotelnya. Ayo buat teman-teman yuk. Ya ditap-tap dulu, ditap-tap dulu, di absen dulu ya, di share-share dulu, di follow-follow dulu yang di atas. Iya. Silakan. Buat di teman-teman di follow-follow. bawah di follow-follow ya, teman-teman yang di atas ya, jangan lupa tap-tap layar, di share-share buat teman-teman muslim yang punya teman Kristen, coba di share-share dulu, diundang-undang dulu, jangan lupa kopi-kopi donat kopi donat ya jadinya. Kak nanggung lah mintanya donat. Paus gitu. Iya paus paus lagi. Aduh. Paulus. Aduh si M lagi. Iya, ayo teman-teman di tap-tap dulu, dikencengin ya. M. Ya bang, Nah, lagi makan ya udah makan dulu lah. makan. Ya silakan makan, nggak boleh makan sambil bicara bang. Tapi ketang di Kristen nggak ada adab ya bang ya, biasa bisa aja langsung ya. Ya iya, di Islam doang kita makan nggak boleh sambil bicara ya kan. Kalau di Kristen mah jangankan makan sambil bicara, makan sambil main skateboard juga boleh di Kristen. Nggak ada adab bang. Gantungan boleh ya. Boleh. Ya kayak kampret gitu loh, kayak kampret. Boleh. Boleh ya. Boleh bebas di Kristen. Gak ada aturan. Agama liberal. Ya agama kita Islam itu rahmatan lil alamin, semua kan bukan kita buat bang, bukan kita ngada-ngadain, memang tertulis kan Allah marab kan, mau makan setelah makan ada tulisannya, kita amalkan jadi jelas kan, clear. Nah kalau oten ini nggak tahu saya, memang mereka ada juga bang jadi darah daging dengan tangannya gepal gitu, oten itu gitu ada, tapi nggak tahu itu ditulis karena kan nggak ada hadis, yang ada apa asumsi liar apa Iya. Saulus yang ngarang apa nggak tahu kita kan, begitu abangku. Lanjut. Nah. Makan dulu lah. Iya berarti boleh ya makan gelantungan gitu kan. Kenapa ini komalnya kok nggak ada tanda plus? Ada. Oh boleh, udah nggak ada aturan. Oten tuh nggak jangan pakai agama lah. Dia jadi manusia dulu aja lah. Dia nggak tamat jadi manusia aja dulu, jangan pakai agama. Gini nih Bang Temon, maaf host blender, narasi dikit boleh dikit nih. Gas. Mumpung ada satu teman. Jadi bukan gas. Ini gini Bang, kita ada jelas tertulis. Nah mereka ini aku baru dari Komal siapa ya, Umu nggak salah ya. Jadi debat lah Mbak Lady Ghost kan dekat rumah aku kan. Lady Ghost dengan data, sementara yang si PB ini menjawab tapi dengan asumsi terus, mungkin masalah penyaliban nggak salah ya Nisa itu kan, tapi si Feby narasinya mungkin jadi tidak ada jawaban gitu loh. Sementara Mbak Lady Ghost habis bawa Al-Quran, ketika dibawa surat PB dijelaskan juga, jadi clear dong dengan data. Nah esensinya saya tanya gini, jelas-jelas setiap ada perdebatan kaum mereka ya pengikut Saulus suka mentok itu, tidak ada solusi dan clear untuk yang pertanyaan yang akan dijawab. Kenapa? Ya itu nggak ada bahan mereka, jadi adanya asumsi liar seperti Yesus adalah aku adalah Yesus, tapi ditanya membuat narasi yang menurut mereka benar, tapi nggak ada tertulis, nggak ada. Nah akhirnya apa? Dengan keyakinan mereka seperti Bible itu adalah musuh mereka sendiri, tapi heran saya masih aja penuh keraguan tapi dipertahankan. Apa gara-gara gengsi, apa gara brand image mereka bang sama keluarga? Jangan bang, nggak ada larangan, mau ngapain aja boleh. Berzina boleh ya, ntar dihapus kok sama Yesus dosa-dosanya. Lo mana larangannya, ada nggak berzina? Kan udah dibatalkan hukum Taurat semua sama Paulus. Iya. Dengan Tapi segala satu Korintus perintah dan ketentuannya. Itu kan hampir 618 mispot. Iya udah. Nggak ada, udah dibatalkan semuanya. Di Efesus ya. Mau berzina boleh, mau makan B2 boleh,
Ya kan? Mau ngamsal juga boleh. Semua boleh, nggak ada yang nggak boleh. Pak Haji minat mau pindah. Kalau dibilang mau minat, wah. Nauzubillahi min dzalik. Iya, itu tuh ada di Efesus 2:15 ya, saudara-saudara yang di bawah. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi agama liberal ya kan, itulah ayatnya. Padahal di Matius 5:17-18, janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi kontradiksi itu kan antara Paulus sama Yesus. Tapi karena udah dibatalkan sama Paulus, ya udah bebas aja. Iya, Bang Temon, yang di mana? Yang malapetaka bagi yang merubah menambah kurang itu di Galatia berapa itu? Nah, itu kan gimana itu? Ini Malapetaka yang serem bukan itu, Mon. Yang serem Galatia 2:16, Mon. Coba Yang mana baca. tuh? Galatia 2:16. Itu ayat apa? Coba Galatia 2:16, coba baca deh. Aneh-aneh aja itu ayatnya. Kamu tahu bunyinya yang gitu tuh. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat tuh. Tetapi oleh karena hanya iman. Pokoknya cukup iman aja doang. Percaya doang udah. Maksudnya dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman doang nih. Dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh, bayangin. Apa nggak gabrul Iya. coba? Enggak sih, enggak gabrul. Memang kan Yesus emang Oten kan pengikut Paulus, jadi Paulus, ya gimana iya sih lagi. kalau ya maksudnya gini loh, kalau memang pengikut Paulus ya carilah Tuhan yang lain, jangan nuhanin anak. Iya, jangan Yesus lah. Apa kayak gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bagus suara itu Bang Super Congol. Minum lagi asam Jawa sama gula merah. Oh, masih belum mendingan Pak Haji. Iya, Saya belum minum jeruk nipis, belum. Saya nggak bisa kemana-mana, berobat aja nih. Ngabisin obat yang kemarin, Bang Tri. Minum anggur asam aja, minum anggur asam. bukan cepat. bukan asam Jawa, asam Jawa merah. Asam Jawa sama gula merah langsung itu 1 jam 2 jam udah bagus lagi. Kalau saran sih ini aja, itu anggur asam aja biar cepat ketemu bapak. Berarti kalau ketemu, boro-boro ketemu, Udah belum lama kali makan lu. Hah? boro-boro ketemu Kawinin bapak. binatang juga boleh. Oh. Di Kristen mana ada yang ketemu bapak? Orang rohnya juga diserahkan kepada iblis kok. Gimana? Tanya si M ya. Udah belum makannya Lama kali kan nungguin anak SD sarapan mau ke sekolah, mau diskusi. Aduh, lama kali. Monitor Dikit lagi. Ya, aduh, ya sok cepet. Upacara nih, lama kali. Boro-boro ketemu bapak. Mau bapak orang rohnya aja Wih, ngeri ya berarti. loh, Nah, makanya apa pokoknya coba ya. ini dibilang darah Yesus. Makanya ketika perjamuan kudus itu kan mereka itu menyerahkan darah itu untuk siapa? Untuk para iblis supaya rohnya itu diserahkan, dilepaskan, kan begitu. Makanya Kristen ini dia ini tidak punya tubuh. Ya udah melayang-layang gitu aja udah. Enggak sih. Tapi gue ke cosplay jadi Oten gampang, gue bisa kok. Jadi Enggak katanya kayak ada gitu yang karena jual. karena sudah ditebus itu, Ya, sudah kunci. Jadi darah Yesus sama daging Yesus ada yang dijual, bisa COD katanya Pak. Walah, Dan Yesus menebus dosa katanya dia bisa COD. waduh ngeri. Wah, ngeri. ngeri kan? Suka darah. Tapi Dengar ya. Tapi jadi Dengar Oten tuh ya. gampang, jadi Oten tuh gampang kalau diskusi itu 1 gampang. Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya. Kepada iblis nih.
sehingga tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, terang benderang kok, gampang kok. Itu surat perjanjian lama itu tidak bisa Oh, digunakan. itu baru itu. Oh, baru. Jadi OTN tuh gampang sebetulnya display jadi OTN tuh. Imani Ya, sebenarnya aja. gampang loh. Kalau jadi debater OTN gampang. Yang penting kalau aku menurut yang penting pinter ngeles. Ngeles Benar. aja. Pinter Nanti ngeles balikin lagi ke Yohanes 1 ayat 1 aja udah itu aja terus. Udah nggak kelar-kelar udah. Habis nggak rokok kelar. bungkus. Demi Allah, habis rokok sebungkus gara-gara bahas pada mula-mulanya adalah firman bersama mengenai Allah. Itu aja terus dari debat zaman 2010 sampai 2025 sekarang itu aja ya kan. Sampai nanti Yesus mau datang kedua kali, tunggu 2 detik lagi itu belum. Nah itu paling seru diganti. tuh materi Yesus datang 2 kali itu pasti ketampol nanti aja lah, jangan dulu dibongkar sekarang. Saudara-saudara terkasih, pokoknya pada mula-mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Gue, aduh 10 tahun denger itu jadi hatam. Kadang kalau lagi di jalan ya kan, di jalan tol jadi inget saudara-saudara terkasih. Lama-lama gue jadi pendeta. Darah Yesus, daging Yesus itu kita bagi-bagi menebus dosa. Kalau gitu bisa beli, kita beli mau berapa juta juga kita beli. Tapi kalau orang OTN itu ada pertanyaan nggak ya ke umat Islam? Gue temen tuh capek kan nanya terus, mending si M aja yang nanya lah. Pengen tahu kalau Kristen nanya tuh kayak gimana gitu. M, udah belum M? Makanya M, lu makan apa? Congor babi lama kali. Tapi yang lucu tuh ini Pak Haji ada Tuhan Yesus, Tuhannya OTN. marah bila terlalu Tuh kan lu nggak punya ada beres makan nyanyi. begini. Udah gila kau ini. Aye. Ya udah. M, gue serius nanya. Lu coba nanya kalau lu ada pertanyaan nggak sih ke Islam, M? Apa yang mau lu tanyain, M? Bosan gue ditanya, M. Ini pertanyaan saya. Coba M, kalau orang Kristen nanyanya gimana? Coba berserah gak? Soalnya menjawab kan macet nih. Coba bertanya. Cepat apa Bang M, Bang M masih menyembah manusia ya Bang M ya? Masih. Iya Bang M ya? Masih. Ini nih agama nggak jelas nih. Texas Hold'em. Si misionaris miskin nih. Ini nih si Texas ini misionaris miskin. Masa ngajak murtad ngasih cepet gocap? Aduh Texas. Assalamualaikum saudaraku teman. Kau Kristen nggak usah salam lah. Gimana misionaris kok ngajakin berapa? 50.000. Bahas firman aja 2 bungkus. Gimana sih? Iya Mas Firman aja 2 bungkus. Iya kan? Ya mampunya segitu loh, memang konten-konten lain nggak dukung loh bang, gimana bang? Single fighter bang namanya bang, gimana lagi bang? Anjay, misionaris single fighter gitu. Nggak apa-apa gocap Iya, juga ya. Bang. Alhamdulillah sih bang, tapi ya berjalan lancar. Alhamdulillah lu Kristen pakai kata-kata Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Teman masa nggak boleh sih teman gitu aja. Nggak boleh, beda agama lah bang, hargain bang, abang. Jangan nyuri-nyuri terus yang Islam. Gini bang, saya kan gunakan bahasa umum gitu loh bang. Goblok itu bukan bahasa umum, tolong. Maka aja lu bahasa umum. Bahasa umum. Kalau saya nanti di Sunda pakai sampurasun gitu loh bang. Rampes, nah itu bahasa suku. Oh bang, nggak usah ngomong-ngomong masalah bahasa mereka bang. Gak guna itu sampah bang. Jangan kita sama kayak pangenang mereka bang. Ini siapa? Oh sampah bahasa mereka. Apa ini siapa? Ya, Mad ini itulah, Muslim apa Kristen? Itulah, aku Rais lah, gitu. Oh, ini Mad ini Kristen apa iya, Muslim pak? Nah, Yang- penyusup dia. Nah udah lu sama Texas ngobrol dulu lah. Gue nggak biasa ngobrol sama binatang. Udah soalnya kelihatan silakan. kan bang? Masya Allah. Warna iman dia. Dari bahasanya kan kelihatan. Udah belum? Kalau udah kalian cipokan dulu aja silakan.
Baru ngobrol, nggak ada adab kau ini naik-naik tiba-tiba nyerocos. Emang diajarin kayak gitu di Kristen? Udah menghakimi, udah mengujuk-ujuk aja. Islam ke hujung. Room lender, moderator gue, ya lu siapa di sini? Pantas lo botol. Gue sama Tuhan lu tuh lebih saktian gue Pantas nih. Tuhan Turun lu kau. punya Tuhan. Udah, buka mulut Tuhan lo tuh. manusia. Buka mulut tuh. Cuh. Udah. udah tuh lebih hebat gue daripada Tuhan lu. Gampang kok. Ini monyet semua daripada ngeripot lagi lah. M. Jadi nggak lu bertanya? Iya jadilah. Saudara lu berisik. Ya udah cepat, apa yang mau lu tanyain? Kalau di Islam itu apa aja syarat-syarat untuk masuk surga? Syarat-syarat apa bang? Syarat-syarat masuk surga. KTP satu, KTP. Akal dulu, akal dulu. SKCK. Percuma kalau nggak punya akal ngerusak nanti di Islam. Mau ngapain? Gampang sih bang kalau mau di Islam. Jangan pakai agama dulu bang, minimal berakal. Itu dulu. Iya, akal dulu. Soalnya nggak diwajibkan sholat jika dia tidak berakal itu. Yang satu aja akal bang. Udah, kalau akal abang jalan, insya Allah lah. Yang lainnya bisa abang pahami itu dulu aja lah. Bang. Yang pertama akal, perbaikilah dengan hubunganmu dengan sesamamu, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu. Udah selesai. Nah, pertanyaannya, abang punya akal nggak? Nah itu. Iya punya. Nah, Tuhan abang manusia atau Tuhan? Iya kan saya mau bertanya. Ya itu ya, kalau nggak ada akal ngapain bertanya? Ya yang satu berakal ya bang ya. Terus apa lagi? 10 pertanyaan bang, cepet bang. Bonusin, kasih bonus nggak? 11 lah. Ya. Enggak, nanya pun berserak abang ini. Cepat bang, gue ngantuk bang. Lu mau nanya apa sih? Kalau nggak ditanya nih sama pihak muslim nih. Tulis dulu deh. Pertanyaannya tulis. Ini mah nanya aja. Lama mikirnya anjing. Oh kalau sudah berakal ya akan masuk surga juga bang. Walaupun tidak. Ya contohnya lu nggak punya akal, itu manusia lu tuhanin, itu pasti otomatis lu nggak akan masuk surga itu. Terus itu manusianya juga itu tidak pernah mengaku Tuhan, lu Tuhan kan, itu tuh tandanya nggak berakal, otomatis itu nggak akan masuk surga. Sedangkan yang kalian Tuhan kan ya udah nggak pernah ngaku. Iya masalahnya yang ya bang. Teman Om Haji, Bang Tri saya dibawa dulu ya. Oh siap Bang Al, padahal mah di atas aja nongkrong. Iya. Enggak, saya mau buka email dulu kebetulan di HP ini. Iya Saya handle-nya di bawah aja ya. Siap Bang Al. Teman handle Komal dulu ya. Siap Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua, kita kasih 11 pertanyaan lah sambil nunggu Bang Blender beres sarapan lontong ya. Ya Bang Blender. Bosan gue ditanya. Pak Haji tambahin semeter. Gue tuh bosan kalau nanya terus gak akan bisa jawab buatin tuh. Mending kita ditanya aja dulu ya. Ya, pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua. Ketiga kedua. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Pertanyaan ke 10. Wah, 10 ya. Ya, cepat atuh M lah, anjing lama kali lu limit. Apa benar Nabi Muhammad diciptakan sebagian dari roh Allah? Roh Allah? Diciptakan dari sebagian roh Allah? Enggak ada kayak gitu ayat roh Allah. Enggak ada. Pertanyaan ketiga. Enggak ada ya, Nabi Muhammad roh Allah enggak ada. Pertanyaan ketiga. Apa benar Nabi Muhammad dadanya dibelah Nabi Muhammad? Dadanya dibelah malaikat Jibril. Betul, di umur 4 tahun. Pertanyaan keempat.
4 tahun. Data lah, jangan cuma ngomong aja. Ada di Sirah Nabawiyah di halaman 632 di sebelah kanan, lu buka. Oke, pertanyaan keempat. Iya, jawabannya apa? Ya kan lu nanya, apakah, kan pertanyaannya gini, apakah betul Nabi Muhammad dibelah waktu umur 4 tahun? Gue jawab betul. Ya, udah next berarti pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, lanjut. Iya, bagaimana aku mendapatkan kebenaran kalau jawabannya hanya seperti itu? Nama bukunya Sirah Nabawiyah ya. Lu buka, beli aja bukunya, harganya 475.000 di Gramedia, biasanya disimpan di sebelah kiri atas di bagian utara. Nah, silahkan lanjut pertanyaan kelima. Yuk lanjut. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Iya. Ayo, pertanyaan kelima. Iya, tunggu ya. Itu gelasnya gak usah diminum, keselak nanti. Oh, cepat lama kali. Pertanyaan kelima, ini masih ada 6 pertanyaan lagi. Gue mau ngasih makan ikan. Oke, pertanyaan kelima. Siapa ayah dari ayah Muhammad? Itu gampang, atau di Google aja lah yang kayak gitu. Next, pertanyaan ke-6. Ayahnya